A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Setelah pujian dipanjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuailah bila diiringi dengan permohonan. Mengingat bahwa Allah lah yang maha sempurna, maka Ia memberi petunjuk melalui firman-Nya, yakni Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis qudsi, yaitu satu bagian untukku dan sebagian lainnya untuk hambaku, serta bagi hambaku apa yang dia minta. 3 cara bila seseorang mengajukan atau mengungkapkan permohonan, yaitu 1. Menggunakan kalimat berita, yang mengisahkan keadaan dan keperluan dirinya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Al-Qasas ayat 24. 2. Didahului dengan menyebut sifat Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nun. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. 3. Dengan memuji orang yang diminta, sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang penyair. Apakah aku harus mengungkapkan keperluanku? Ataukah rasa malumu dapat mencukupi diriku? Sesungguhnya pekertimu adalah orang yang pemalu, yaitu, bila mana pada suatu hari ada seseorang memujimu, niscaya engkau akan memberinya kecukupan. Kesempurnaan adab berdoa, agar lebih membawa kepada keberhasilan dan lebih dekat untuk diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu memujinya, setelah itu baru memohon kepadanya apa yang dia hajatkan. Juga buat saudara-saudaranya yang beriman, yaitu memohon hidayah. Hidayah sendiri menurut para ulama ada 2 macam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. 1. Hidayah ilmi wa irsyad, yaitu hanya sekadar memberikan penjelasan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Baqarah ayat 185. 2. Hidayah taufik wa amal, yaitu menerima dan menjalankan syariat. Sebagai contohnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Hidayah jenis kedua ini, atau hidayah untuk menerima kebenaran, ada yang terhalang untuk mendapatkannya. Allah Ta'ala berfirman, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta, atau kesesatan, daripada petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Fussilat ayat 17. Ayat menyebutkan, Fahadainahum, kami beri petunjuk, yaitu kami beri kepada mereka petunjuk pada kebenaran, akan tetapi mereka tidak mau menerima. Adapun sirotol mustaqim, para ahli tafsir dari kalangan ulama yang dulu dan belakangan memiliki perbedaan dalam menafsirkannya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan sirotol mustaqim adalah 1. Kitabullah alias Al-Quran. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Arafah, telah menceritakan kepadaku Yahya Ibnu Yaman, dari Hamzah Az-Zayat, dari Said, yaitu Ibnul Muhtar At-Toi, dari anak saudaraku Al-Haris Al-Awar,
Dari Al-Haris Al-Awar sendiri, dari Ali ibnu Abu Tholib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Sirotol Mustaqim adalah kitabullah. 2. Al-Islam, atau agama Islam. Ibnul Hanafiyah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, tunjukilah kami jalan yang lurus, bahwa yang dimaksud ialah agama Islam, yang merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hambanya. 3. Kebenaran. Mujahid mengatakan bahwa makna ayat, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, adalah perkara yang hak. Makna ini lebih mencakup semuanya dan tidak ada pertentangan antara pendapat ini dengan pendapat-pendapat lain yang sebelumnya. 4. Jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Abu Nadr Hashim Ibnul Qasim, telah menceritakan kepada kami Hamzah Ibnul Mughirah, dari Asim Al-Ahwal, dari Abul Aliyah, mengenai makna tunjukilah kami ke jalan yang benar, bahwa yang dimaksud dengan jalan yang benar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan kedua sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Asim mengatakan, lalu kami ceritakan pendapat tersebut kepada Al-Hasan, maka Al-Hasan berkata, Abul Aliyah memang benar dan telah menunaikan nasihatnya. Semua pendapat di atas adalah benar, satu sama lainnya saling memperkuat, karena barang siapa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabat yang sesudahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, berarti dia mengikuti jalan yang hak, atau benar, dan barang siapa yang mengikuti jalan yang benar, berarti dia mengikuti jalan Islam. Barang siapa mengikuti jalan Islam, berarti mengikuti Al-Quran, yaitu kitabullah atau tali Allah yang kuat atau jalan yang lurus. Semua definisi yang telah dikemukakan di atas benar, masing-masing membenarkan yang lainnya. Mengapa seorang mukmin dituntut meminta hidayah setiap waktu salat dan di luar salat, padahal ia sudah beriman? Bukankah ini kerja sia-sia? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. An-Nisa ayat 136. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk beriman. Hal seperti ini bukan termasuk ke dalam pengertian meraih apa yang telah teraih, melainkan makna yang dimaksud ialah perintah untuk lebih meneguhkan iman dan terus-menerus melakukan semua amal perbuatan yang melestarikan keimanan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin akan memperkenankan doa orang yang meminta kepadanya. Terlebih lagi bagi orang yang dalam keadaan terdesak lagi sangat memerlukan pertolongan di setiap waktunya, baik di tengah malam ataupun di pagi dan petang harinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mengucapkan doa berikut yang termaktub di dalam firman-Nya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ali Imran ayat 8. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering membaca ayat ini dalam rakaat ketiga setiap salat maghrib, yaitu sesudah dia membaca surat Al-Fatihah. Ayat ini dibacanya dengan suara perlahan. Berdasarkan kesimpulan ini dapat dikatakan bahwa makna firman-Nya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ialah, tetapkanlah kami pada jalan yang lurus dan janganlah Engkau simpangkan kami ke jalan yang lain.